Halo, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Mesak, NPM 52180018. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas organik sintesis saya, di mana mereview jurnal. Jurnal yang saya review telah saya terjemahkan. Judulnya ke dalam bahasa Indonesia yaitu Sintesis alfa-alkenil alfa-beta-keton tak jenuh melalui dehidrogenasi oxagermasikel dengan regenerasi spesies germanium 2. Jadi pada jurnal ini menjelaskan tentang sintesis alfa-alkena alfa beta keton tak jenuh dengan menggunakan garam germanium 2. Untuk mensintesisnya, kita langsung saja pada langkah selanjutnya. Baik, di sini ada gambar A, B, dan C. Teman-teman bisa perhatikan di mana senyawa bagian A, senyawa pertamanya akan direaksikan dengan kombinasi reaksi Morita, Baylis, dan Hillman dengan reagen suatu alkil oksida yang akan menghasilkan senyawa yang masih mengandung gugus OH, di mana langkah selanjutnya akan direaksikan dengan reaksi Wittig dan bromin dengan reagen yang sama yaitu alkil oksida, sehingga menghasilkan suatu senyawa alfa alkilasi heterosiklik dari alfa beta keton tak jenuh yang membentuk struktur DNA. Kemudian pada skema bagian B itu menjelaskan tentang alkilasi alfa siklik alfa beta keton tak jenuh tidak dapat berkembang. Hal ini menghambat alfa alkenil dan alfa karbonil tak jenuh. Kemudian yang bagian C menjelaskan tentang penambahan dari garam amonium mendorong dehidrogermilasi awal dan eliminasi berikutnya dari germanium dan O, yang mana diperoleh alfa alkenil alfa beta keton tak jenuh yang dapat diaplikasikan sebagai sinton untuk fungsional heterosiklik. Lanjut, ini adalah tabel optimasi untuk kondisi dari reaksinya. Bisa teman-teman lihat dan pause videonya untuk baca. Kemudian kita masuk pada skema bagian 2, di mana skema ini untuk mengukur pengukurannya menggunakan HNMR dan reaksi dengan aldehid linear 2A hingga 2D secara selektif menambahkan produk 4AA hingga 4AD dengan kerangka butadien 4AE sebagai produk utama, tetapi munculnya 5AE dengan kerangka kerja terminal butadien sedikit meningkat. Rasio yang diamati tergantung pada stabilitas termodinamika antara dua isomer. Kemudian lanjut skema bagian 3, di mana campurannya dipantau menggunakan HNMR juga. Untuk aldehid aromatik butadien 5AF hingga 5AM yang diperoleh terbukti menjadi versi terminal sebagai campuran. Dalam kasus ini, waktu reaksi yang lama menghasilkan hasil yang cukup. Yang berikut skema 4. Nah, skema 4 ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana bagian A merupakan sinyal singlet yang diamati harus ditetapkan ke proton benzilik. Skema bagian B merupakan pengukuran ECMS secara langsung mendeteksi ion molekular untuk 6AI dalam campuran reaksi. Skema 4C, di mana penulis mendalilkan bahwa zat antara alkoksigermanium 6 dibentuk sebagai zat antara kunci pada langkah awal reaksi.
yang diikuti dengan penghapusan bagian germanium dan O untuk menghasilkan alfa alkenil, alfa beta keton tak jenuh. Kemudian skema 4D, regenerasi germanium 2. Dalam hal ini disarankan bahwa 6AI merupakan perantara dibentuk bukan melalui eliminasi beta hibrida langsung, melainkan oleh eliminasi 1,2 yang dipromosikan basa dari bagian germanium. Kemudian skema 5, baik di sini dimana untuk menghilangkan senyawa HBr. Jadi di sini kita menggunakan dimana teman-teman bisa lihat Br- akan menyerang ke atom H sehingga ikatan antara karbon dan hidrogen akan berpindah ke ikatan antara karbon-karbon yang berwarna biru. Lalu ikatan karbon antara karbon dan oksigen yang rangkap, ikatan rangkapnya akan putus atau elektronnya akan berpindah ke oksigen sehingga menghasilkan senyawa 9. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa oksigen memiliki kelebihan elektron atau bersifat elektronegatif sehingga elektronnya akan berputar resonansi kembali ke ikatan antara O dan C sehingga ikatan rangkap yang berwarna biru, elektronnya akan berpindah ke ikatan antara C dan C yang berwarna biru sehingga mengakibatkan ikatan C dan karbon dan Ge akan putus sehingga membentuk senyawa 6. Nah, dimana seperti yang tadi pada skema 4 sudah saya bilang bahwa senyawa 6A itu merupakan perantara dibentuk melalui eliminasi bukan dibentuk melalui eliminasi beta hibrida tetapi melalui eliminasi 1,2. Kemudian pada senyawa 2 kita eliminasi hidrogen dan germanium 2-nya, di mana Xe ini, X yang bermuatan negatif akan menyerang ke atom H dan ikatan antara hidrogen dan C akan berpindah ke ikatan karbon-karbon yang berwarna merah sehingga ikatan karbon dan O elektronnya akan berpindah ke menyerang ke O atau menyerang ke O sehingga ikatan antara O dan G itu akan terputus. Kemudian pada senyawa 11 itu kita eliminasi lagi, kita sekali lagi eliminasi dengan hidrogen dan germanium 2. Nah, sehingga untuk senyawa halogen yang bermuatan negatif akan menyerang ke hidrogen dan ikatan hidrogen dan karbon akan berpindah ke karbon tunggal yang berwarna biru sehingga karbon-karbon yang rangkap akan berpindah ke karbon-karbon yang berwarna merah. Lalu ikatan karbon dan O akan menyerang ke ikatan antara O dan germanium 2 sehingga mengakibatkan germanium tereliminasi atau terlepas. Nah, sehingga menghasilkan senyawa nomor 5. Yang berikut skema 6, sintesis 1,5 difenil 1,3 metil pirazol derivatif, di mana senyawa 4Da ini akan direaksikan dengan
pH NH2 HCl pada suhu 130 derajat Celcius, sehingga menghasilkan senyawa 12 dengan senyawa 12 61%. Kemudian senyawa 5AF akan direaksikan dengan yang pertama itu ada pH NH2, ada H2SO4, dan ada metil hidroksil pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu ada CH2Cl2, sehingga akan menghasilkan senyawa 13. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.